Selamat datang pada video kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas intisari 2 PPM chapter 1. Izin perkenalkan diri, nama saya Samuel Antonius Kebaran. Ini 1904011112, jurusan Teknik Mesin, Universitas Sumatera Utara. Kita akan memulai dari pengembangan kesalahan. Apa itu pengembangan kesalahan? Untuk mengilustrasikan mekanisme kegagalan, kita akan lihat ada dua contoh jenis kegagalan, total dan parsial. Di mana kegagalan parsial adalah jenis yang tidak memberhentikan operasional alat secara langsung. Setelah ditentukan sumber masalahnya, kita lanjut ke penanganan pengembangan dan penyebaran masalah. Untuk hal ini, kita harus melihat gambar besar dan mengikuti proses mekanisme dan aliran akhiran. Kode dasar. Kode dasar adalah titik mulai atau aturan nol garis. Variasi apapun adalah diukur dari sini, maka harus akurat. Dasar paling sederhana dari kondisi dasar yaitu kode dasar mengandung semua dari spesifikasi orisinil mesin. Artinya, semua aspek dari setiap modul di dalam peralatan harus bekerja dan perangkat lunak apapun harus bug free atau bebas dari malware. Nah, menurut TPM kita harus memperbaiki semua kegagalan. Tapi di kehidupan nyata dia akan menjadi hambatan. Nah, untuk mengkompromi perbedaan antara apa yang perlu diperbaiki tersebut, maka masalah bisa disortir dalam daftar masalah. Masalah atau kegagalan bisa dikurangi prioritasnya selama mereka tidak mempengaruhi keamanan, efisiensi operasional, atau kualitas produk. Faktor kuncinya adalah ketersediaan, performa, dan kualitas. Ketiga faktor di atas merupakan komponen dari Overall Equipment Efficiency atau OEE, kunci indeks dari produksi. Standar teknikal kuncinya yang penting adalah dalam semua peningkatan kontinu adalah penggunaan standar. Nah, standar teknikal adalah hal biasa di dalam TPM maupun RCM. Bahkan, mereka harusnya menjadi kebiasaan terhadap semua personel pemeliharaan dan produksi seperti RCM. Terdapat dua jenis toleransi, yaitu absolut dan spesifikasi yang bisa diterima. Efisiensi dalam keseluruhan. Ketika membeli suatu peralatan, kita akan membawa suatu fungsi spesifik. Di RCM namanya fungsi primer. Jenis peralatan dan batas lintasan desain akan menentukan keluaran seberapa banyak produk yang bisa dibuat per satuan waktu. Sebuah desain dibatasi oleh biaya yang bisa membatasi akurasi dan kualitas keluaran produk. Maka kuncinya adalah kita harus memastikan peralatan tersedia dan bisa memproduksi barang berkualitas untuk waktu sekian dan digunakan secara proper atau benar. TPM memiliki ukuran yang mempertimbangkan semua poin di atas, yaitu OEE. Pengukuran ini kenal bahwa peralatan rusak bukan hanya masalah biaya produksi, tapi bisa juga karena di bawah kapabilitas produksi dan memproduksi barang-barang yang cacat yang akan memberi dampak yang negatif secara serius. Ketersediaan peralatan. Maka rumus dalam kesediaan peralatan adalah rasio jumlah waktu alat tersebut mampu menjalankan produk berkualitas dengan total waktu. Performa peralatan. Performa peralatan didefinisikan sebagai rasio dari jumlah produk yang telah dibuat terhadap jumlah produk yang bisa diproduksi. Kualitas produk yaitu adalah rasio dari jumlah produk yang bisa diterima yang telah dibuat terhadap jumlah produk yang dibuat, termasuk produk cacat. OEE adalah produk dari ketersediaan, forma, dan kualitas. Maka rules OEE adalah ketersediaan dikali performa dikali kualitas. Jika ketersediaan forma dan kualitas masing-masing 50% misalnya, maka OEE-nya adalah 12,5%. Kemunduran alami dan paksa. Kemunduran adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan kinerja peralatan. Bisa diartikan misalnya, contohnya adalah bila suatu mesin digunakan, maka suatu saat akan komponen yang harus diganti supaya mencegah mesin kerusakan yang lebih parah lagi. Dan biasanya ini kemunduran alami ini adalah bagian perawatan yang dilakukan akibat dari wear and tear dari mesin itu sendiri. Kondisi ideal merupakan keadaan yang dapat dicapai dengan mendesain ulang setelah kondisi dasar tercapai dan dipertahankan dengan berbagai pilihan yang dapat dipertimbangkan dan diperbaiki dan dievaluasi.
Artinya adalah ketika semua kondisi dasar itu tercapai, maka kita bisa melakukan pengembangan atau memperbaiki suatu desain peralatan supaya memaksimalkan kemampuan keluaran peralatan tersebut. Dan metodologi peningkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah yang ada. Bila teridentifikasi, maka kita mengevaluasi masalah. Kemudian kita akan menentukan pilihan solusi akar masalah dan mengevaluasikan biaya masing-masing solusi. Dan keempat, kita akan membenarkan salah satu pilihan dari solusi tersebut. Bila tidak, kita kembali ke langkah 3. Bila kita benarkan, maka kita harus melakukan perencanaan dan melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut. Dan kita harus mengkonfirmasikan perbaikan yang menguntungkan. Artinya, perbaikan yang akan kita lakukan ini harus memberi dampak yang menguntungkan dan tidak memberi dampak yang merugikan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan sistem untuk memeriksa, melatih, dan memelihara standar. Atau bisa dibilang adalah mempersiapkan sebuah SOP supaya setiap personel, baik dari sisi pemeliharaan maupun operasional, siap dalam melaksanakan standar yang telah dibuat. Nah, bagaimana cara mengembalikan kondisi dasar? Tim AM dan PM akan mengidentifikasikan masalah pada peralatan dan mengeluarkan tag merah atau penting. Setelah itu menetapkan solusi, yaitu solusinya adalah memperbaiki kegagalan, memeriksa bagian yang rusak, mengidentifikasi dengan yang tepat apa yang gagal dan apa, dan mempertimbangkan semua aspek komponen. Baiklah, inilah video dari TPM Tugas Intisari 2. Terima kasih sudah menonton.